Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali bersama saya Jenny Ernawati, dosen Universitas Pamulang. Saya akan membahas untuk uji normalitas C kuadratnya di pertemuan ke-7. Kita bisa lihat di sini untuk contoh soal cara mengerjakannya ya. Oke. Di sini lakukan uji normalitas data dalam tabel berikut. Interval 30 sampai 39 dengan frekuensi 5, 40 sampai 49 dengan frekuensi 12, 50 sampai 59 dengan frekuensi 13, 60 sampai 69 dengan frekuensi 25, 70 sampai dengan 79 dengan frekuensi atau total 15, sehingga jumlah totalnya itu ada 70 ya. Jadi 5 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 25 ditambah 15. Oke. Kemudian kita lakukan penyelesaian dengan tahap berikutnya. Di sini kita tulis kembali intervalnya. Kemudian di sini ada FI atau frekuensi interval jumlahnya. Kemudian di sini ada XI atau disebut nilai tengah. Nah, bagaimana mencari dari XI ini nilai tengahnya? Nah, didapatnya itu dari kita lihat interval kelasnya. Intervalnya ini kan 30 sampai dengan 39. Maka 30 ditambah 39 dibagi 2, betul ya, dibagi 2, jadi hasilnya didapat 34,5. Sama yang kedua, ini 44,5 didapat dari 40 ditambah 49 dibagi 2, itu hasilnya 44,5, dan seterusnya sampai dengan interval terakhir 70 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya 74,5. Oke, selanjutnya di kolom berikutnya itu ada FI dikali XI, frekuensi interval dikali nilai tengah dari intervalnya. Kita lihat di sini ada angka 172,5. Dari mana 172,5? Ada yang tahu? Oke, jadi di sini tinggal dikalikan saja 5 dikali 34,5, hasilnya 172,5, dan seterusnya 12 dikali 4, 4,5, kemudian 13 dikali 5, 4,5, 25 dikali 6, 4,5, 15 dikali 7, 4,5. Nah, ini adalah total dari 172,5 ditambah sampai dengan 1117 1117,5. Jadi hasilnya 4145,0. Oke. Kemudian di kolom selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini ada XI dikurang X garis atas itu adalah min pangkat 2. Jadi nilai tengah dikali dikurang min pangkat 2. Oke, sebelumnya berarti kan kita harus mencari min terlebih dahulu. Nah, bagaimana mencari minnya? Kita lihat di sini. Untuk rumusnya. Rumusnya total FI dikali XI dibagi FI. Oke, berarti berapa? Totalnya yang tadi 4145,0 dibagi berapa total intervalnya, frekuensi I-nya, intervalnya. Oke, betul 70 ya. Jadi hasilnya adalah 59,21. Oke, ini ya 59,21. Nah, kemudian kita cari
di kolom berikutnya. Nah, ini tinggal kalian masukkan angkanya. 34,5 dikali min 59,21 pangkat 2, itu sehingga hasilnya 611. Kenapa ini? Harusnya memang koma, tapi bisa kita bulatkan angkanya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Excel, itu dia akan koma, itu tidak masalah. Jadi boleh dilakukan pembulatan, boleh tidak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu FI dalam kurung XI dikurang min pangkat 2. Berarti F ini kita lihat frekuensi intervalnya berapa? 5. Berarti 5. Nah, ini kan kita sudah mencari nih di kolom sebelumnya ya, sebelumnya. Berarti 5 dikali 611. Hasilnya 3054 ya, 3054. Nah, kemudian di sini sama 12 dikali 217 2598, 13 dikali 22 289, 25 dikali 28 698, 15 dikali 2 34 3505, sehingga total dari keseluruhan itu 10.144. Nah, selain min, yang kita cari adalah simpangan baku. Kenapa kita harus mencari simpangan baku? Karena kita akan membuat tabel C kuadratnya. Jadi sebelum masuk ke tabel C kuadrat, kita hitung dulu simpangan baku. S sama dengan akar dari total FI dalam kurung XI dikurang min pangkat 2. Kita lihat ini hasilnya berapa? 10.144. Oke, kita tulis. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengetahui kan simpangan baku berapa? Tadi kan ini, kemudian FI dikali dalam kurung X I dikurang min pangkat 2. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian dibaginya apa? Dibagi N min 1. Kita masukkan angkanya berapa totalnya tadi? Kita lihat 10.144. 10.144 dibagi N-nya berapa totalnya? N itu total sampel ya. Ini ya, 70 ya. 70 dikurang 1. Sehingga hasil yang didapat 12,13. Ini min. Oke. Sudah kita dapatkan simpangan baku, kemudian min. Lanjut ke tabel C kuadrat. Oke, masuk ke tabel C kuadrat. Kita lanjut di video berikutnya ya. Karena ini sedikit panjang, jadi kita masuk ke video selanjutnya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.